Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Klub Eropa yang layak jadi pelabuhan baru Rizky Ridho, alami masalah kesehatan STY pulang kampung hingga tunda evaluasi. Respon mengejutkan Haji Memorialsu jelang hadapi Timnas Indonesia. Tiru Timnas Senior, Timnas Indonesia U17 bersiap hadapi Kuwait. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Alami masalah kesehatan, STY pulang kampung hingga tunda evaluasi. Usai hasil minor yang diperoleh di Qingdao, China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia oleh Timnas Indonesia, evaluasi sejatinya akan segera dilakukan. Namun, baru-baru ini Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan pihaknya saat ini sedang memberikan waktu untuk istirahat bagi Sintayong. Jadi, pihaknya pun belum membahas evaluasi performa dari Pratama Arhan dan kolega dengan pelatih tersebut. Yunus Nusi juga tak mengungkapkan kapan tepatnya pelatih asal Korea Selatan ini akan pulang kembali ke Indonesia. Sebenarnya saat Sintayong pulang kampung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga masih sibuk dengan jabatannya di pemerintahan. Ya, Erick Thohir diketahui dilantik sebagai Menteri BUMN 2024-2029 oleh Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin lalu. Sementara untuk STY, memang beberapa kali kerap mengambil jeda untuk pulang kampung ke Korea Selatan setelah menjalani pertandingan yang panjang. Namun kali ini kekhawatiran sebenarnya sedikit menghantui. Pasalnya beberapa waktu lalu, STY pulang kampung rupanya tengah menjalani operasi untuk merespon kondisi kesehatannya. Tentu kali ini diharapkan STY dalam kondisi yang baik dan memang hanya butuh waktu bersama orang-orang terdekatnya untuk kembali mendapatkan semangat dan kekuatan untuk kembali berjuang bersama Timnas Indonesia, yakni untuk meraih mimpi bermain di Piala Dunia 2026. Sementara itu, Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan kembali menghadapi laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November mendatang. Tim asuhan Sintayong dijadwalkan akan menjamu Jepang dan Arab Saudi. Respon mengejutkan Haji Memorialsu jelang hadapi Timnas Indonesia. Meski timnya melewati dengan cukup mulus tantangan di grup C sejauh ini, Memorialsu tetap memiliki keluhan yang diutarakan jelang duel melawan Timnas Indonesia. Di sini pelatih Jepang Haji Memorialsu mengeluhkan ketatnya persaingan di grup C menuju Piala Dunia 2026. Dia pun menilai pertandingan tandang melawan Timnas Indonesia tidak akan berjalan mudah. Saya rasa ini bukan jalan yang mudah menuju Piala Dunia. Kami akan mengambil jalan yang sulit selangkah demi selangkah dan mendapatkan hak untuk berpartisipasi, kata Haji Memorialsu. Untuk itu, pelatih asal Jepang ini pun meminta para supporternya untuk terus mendukung terlepas Jepang saat ini masih diunggulkan. Pelatih berusia 56 tahun itu pun mengatakan dukungan untuk timnas Jepang sangatlah penting, terkhusus dalam laga tandang. Sementara itu, PSSI sendiri memastikan Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Gelora Bung Karno. Kondisi lapangan dan rumput Stadion Gelora Bung Karno pun disebut telah bagus dan bisa dipakai untuk bertanding. Dengan kepastian venue pertandingan di SUGBK, maka Timnas Indonesia juga dipastikan akan mendapatkan dukungan maksimal dari supporter saat menghadapi skuad Samurai Biru. Jika berkaca dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, SUGBK memang selalu penuh dengan para pendukung dengan koreografinya, dengan bentangan benderanya, dan dengan semangat Chan sepanjang pertandingan. Tentu ini akan menjadi bensin yang sempurna untuk Timnas Indonesia untuk menjamu Jepang dan Arab Saudi, yang mana Jepang sejauh ini berjalan mulus di babak kualifikasi babak ketiga ini. Namun lebih dari itu, Timnas Indonesia tentu wajib berbenah dari kesalahan-kesalahan yang dibuat di pertandingan yang sudah dilalui. Tiru Timnas Senior, Timnas Indonesia U17 bersiap hadapi Kuwait.
Timnas Indonesia U17 bakal menghadapi Kuwait pada 23 Oktober 2024 di Al Sabab SC Stadium Kuwait City. Skuad Garuda Asia pun dinyatakan sudah siap tempur sehari sebelum laga. Para pemain pun dalam kondisi terbaik. Nova Arianto berharap para pemain bisa tampil dalam performa terbaiknya saat menantang Kuwait. Lebih dari itu, Nova meminta anak asuhnya untuk belajar dari seniornya di tim nasional saat menghadapi negara Timur Tengah macam Kuwait di laga perdana kualifikasi Piala Asia U17 2025 nanti. Seperti diketahui, Timnas Indonesia Senior memang selalu diingatkan untuk menjaga emosi saat menghadapi tim-tim dari Timur Tengah. Di mana anak asuhnya pun kini diminta untuk sabar saat tim lawan membuat drama-drama di lapangan demi keuntungan tim sendiri. Namun demikian, daripada mengkhawatirkan hal-hal non-teknis seperti itu. Untuk itu, Nova Arianto pun meminta untuk memilih para pemain Timnas U17 Indonesia untuk menikmati pertandingan saat menghadapi Kuwait nanti. Sementara terkait kondisi para pemainnya, Nova Arianto menyebut para pemain Timnas Indonesia U17 dalam kondisi bugar dan prima. Nova Arianto juga mengaku sangat bersyukur. Anak-anak asuhnya di Timnas Indonesia U17 hanya mengalami cedera saat pemusatan latihan di Spanyol dan Qatar. Dan kini kondisi para pemain pun sudah kembali pulih tanpa ada satupun yang cedera jelang menghadapi Kuwait. Tangan kanan Sintayong ini pun berharap anak-anak asuhnya dapat memberikan hasil yang terbaik demi bisa lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 yang mana akan berlangsung di Arab Saudi. Klub Eropa yang layak dijadikan pelabuhan baru bagi Rizky Ridho. Pertama, AS Trenčín, Slovakia. Salah satu klub top Eropa yang cocok jadi pelabuhan Rizky Ridho adalah AS Trenčín. Klub ini berasal dari Slovakia dan peluang Ridho merapat ke AS Trenčín muncul karena sejumlah pemain Indonesia yang bahkan berlabel timnas pernah merapat ke sana. Di antaranya seperti Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Memang kedua pemain itu sempat mengalami kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Akan tetapi jika Rizky Ridho mampu bersaing, bukan tidak mungkin jam terbang akan didapatkannya di AS Trenčín di Slovakia. Kedua, Ajax Amsterdam, Belanda. Klub dari Belanda ini pun juga bisa menjadi pelabuhan Rizky Ridho, sebab ada banyak pemain Indonesia juga yang pernah berkarir di sana. Di antaranya adalah Ezra Walian, Irfan Bahdim, hingga gelandang andalan timnas Indonesia saat ini, Tom Haye. Dengan kinerja apiknya, Ajax pun bisa saja tertarik juga merekrut Rizky Ridho. Ketiga, Como 1907 Italia. Klub asal Italia ini pun dinilai juga layak jadi pelabuhan berikutnya untuk Rizky Ridho jika ingin berkarir abroad. Kans Rizky Ridho bergabung ke klub yang mentas di Serie A atau Liga Kasta tertinggi Italia ini pun juga cukup terbuka. Sebab klub ini diketahui milik orang Indonesia, tepatnya Hartono bersaudara. Meski begitu, Rizky Ridho tentu harus membuktikan kualitasnya secara pribadi sebagai seorang pemain sepak bola profesional jika ingin mengembangkan sayapnya untuk berkarir di luar negeri.